pemaparan pertama dari Mas Baru ini kemudian memantik banyak pihak, ya kan, pihak dari komunitas pecinta kelinci, kambing dan sebagainya untuk ikut serta dalam sesi malam berikutnya, maksud saya. Karena kata Mas Jai itu kadang pertemuan pertama itu yang membuat orang penasaran dengan pertemuan berikutnya. Kalau pertemuan pertama kurang lebih keren dari pertemuan berikutnya, ini nanti akan memantik sebuah hal yang monotok opo kan gitu. Tapi semoga ini menjadi hal yang paparan yang menarik dari Mas Baru. Mengapa alasan ini buku ini juga dikaji di Gus Durian, seberapa penting, seberapa pengaruhnya muatan buku ini sehingga kita semua teman-teman penting untuk mengetahui buku ini. Sehingga pada malam hari ini sekedar pengantar dan juga mungkin paradigma terkait kalau saya baca halaman pertama itu terkait paradigma dan apa itu satunya itu nilai kalau nggak salah ya. Nah, silakan kepada Mas Baru waktu dan tempat. Saya persilakan. Terima kasih Mas Muiz. Saya akan mulai juga dengan check-in seperti tadi yang disampaikan Mas Muiz, karena tadi check-innya Mas Muiz cuma sapa-sapa aja, jadi saya coba lebih kayak Gus Durian ya. Jadi teman-teman mungkin yang di sini ada Cepot, ada Pak Ipung, Mas Najib, yang mungkin sekali dua kali pernah mendengar metode check-in setiap pertemuan. Jadi kenapa kok di Gus Durian selalu membiasakan check-in adalah agar supaya kita hadir penuh sadar utuh. Jadi tidak hanya soal raganya saja yang ada, tapi juga pikiran kita juga ada di dalam forum itu. Nah, jadi untuk pertanyaan check-in pada malam hari ini, saya akan buka dengan yang saya juga sudah mengusahakan ini sama ada hubungannya dengan apa yang akan saya share pada malam hari ini. Jadi check-in-nya adalah silakan menyebutkan satu hal positif yang dimiliki oleh diri sendiri. Jadi seperti itu. Jadi silakan menyebutkan satu hal positif yang dimiliki oleh diri. Gitu. Mungkin saya akan mulai dengan saya. Nanti saya akan oper ke siapa. Nanti yang sudah dioper silakan menyebutkan satu hal positif yang dimiliki oleh diri sendiri. Oke. Satu hal positif yang saya miliki adalah percaya diri. Jadi saya merasa bahwa saya punya bekal itu, bahwa tidak mungkin ya masih dredeg tapi tidak cukup dredeg ketika misalnya menghadapi forum-forum yang besar. Saya cukup punya kepercayaan diri tentang bagaimana mengelola berbicara di depan umum seperti itu. Oke, saya akan lanjut lempar ke sahabat Cici yang jauh di Pasuruan. Ayo Ci, silakan. Pernah Cici ra enek. Ci. Ono jeding ya tapi. Muis. Ya, Cici, saya panggilin dulu. Oke. Apa tadi positif ya? Cici, hal positif. ya. Saya itu ini semangat tuh. Itu nggak punya kelebihan lain selain semangat. Pinter enggak, kaya apalagi. Punya semangat. Saya colek Sima. Ayo Sima. Foto ini Sima soalnya. Monggo, Pak Najib. Dibuka dulu audionya, Cak. Terkait apa manfaat hal positif yang dimiliki oleh diri. Positif. Simpel sih ya. Sebetulnya kalau menurut saya itu kepercayaan diri lah. Kepercayaan diri, membangun diri gitu. Jadi positif itu kan universal sifatnya. Tapi kita bisa mencoba untuk dari awal yaitu diri sendiri dahulu sebelum nanti kita bisa melihat mana positif orang lain. Jadi sehingga ketika kita sudah mengenal diri itu mungkin ya bisa menumbuhkan sikap-sikap yang tidak
tidak mudah untuk menghina orang lain atau menyepelekan orang lain. Mungkin itu ya, Prof, para Prof semuanya. Oke, silakan Cak Najib nunjuk Ipung ini nganggur ini masih belum dicolek. Hadir, hadir. Oh, baca. Silakan Pung, check in, sebutkan satu hal positif yang kamu miliki. Apa ya? Mampu, apa kali ya? Memfilter omongan orang. Nah, itu Hmm, penting tuh. oke. Itu kayaknya. Silakan mention yang lainnya, Pung. Tuh mas, ya Gus Yajid. Ya, ayo cepat. Panjat tadi celuk cepet. Buka dulu audionya. Nah, ngono lo. Hal positif mampu bermanfaat bagi orang sekitar. Nah, iki. Berat, berat, berat. Contoh-contoh Ya, lagi, apa aja. lagi Gimana lu. bermanfaat toh? Loh, Luar Awal biasa. awal KPG era serius kok bermanfaat itu ya opo rek. hal Oke. positif, COVID. Oke, Cici tadi kayaknya check innya di oh ya ini di chat ceria. Oke, terima kasih teman-teman. Saya kira semua sudah check in. Nanti akan saya sambung kenapa kok ini menjadi sesuatu yang urgent untuk saya tanyakan di awal. Eh, saya tidak membaca sebanyak yang Muiz baca dari buku Seven Habits yang dijadikan oleh Seknas ketika beberapa minggu yang lalu datang ke Jogja untuk TOF. Tapi kebetulan dulu saya pernah pernah belajar ini ke ke Pak Irman, suaminya Mbak Alisa, dan saya diberi oleh-oleh ini sebenarnya. Jadi modal saya ini, Muiz. Catatan apa handout yang dulu pernah pernah disampaikan Pak Irman waktu saya di Jogja selama tahun 2017 sampai 2020. Oke, untuk Seven Habit ini sesuai dengan instruksi dari Bapak Muiz, ini akan dibagi menjadi 4 pertemuan. Ini adalah malam pertama dan sekali lagi saya secara pribadi juga tidak menjadi persoalan. Bahkan ketika taruhlah yang hadir adalah misalnya taruhlah contohnya berempat, saya Muiz, Cepot dan Cak Najib. Tidak jadi masalah. Kenapa? Karena bahkan ini yang jadi inti dari Seven Habit, bahwa sebelum masuk ke prinsip ke ke habit-habit itu bahwa ada paradigma yang perlu diolah. Kita sering melihat di sebuah seminar, di sebuah pelatihan, bagaimana moderator itu sangat ketakutan karena pesertanya misalnya keluar. Nah, itu sebenarnya adalah salah satu tindakan yang bisa dibilang tidak begitu efektif. Kenapa? Karena kita menghabiskan energi pada sesuatu yang sebenarnya tidak perlu kita kasih energi. Jadi semisal dari 100 peserta yang datang ke sebuah forum dan 70-nya itu keluar, sebenarnya kita masih tetap bisa memfokuskan energi kita itu pada 30 yang ada di ruangan itu, tapi kita tidak malah menghabiskan energi itu untuk keluar dan mengurusi ke 70 yang keluar. Jadi menerima kondisi seperti ini pun bagian dari paradigma yang sebenarnya diajarkan oleh Seven Habit itu, bahwa berapapun yang datang yo ayo, karena semangatnya adalah belajar, bukan terus semangat apa namanya semangat memobilisasi massa. Bahasanya mungkin seperti itu ya. Jadi semangatnya bukan semangat memobilisasi massa, bahkan seberapapun orang yang ada di sini, saya kira itu tidak jadi persoalan. Sejujurnya saya juga tidak menyiapkan materi, tapi saya minta beberapa PPT ke Solikin tentang Seven Habit ini dan mungkin akan membantu dalam memvisualisasikan aja apa yang akan kita sharingkan bareng-bareng. Saya coba share pertama ini. Nah, teman-teman semoga sudah bisa melihat. Jadi karena permintaan Muiz, forum kita itu dibagi menjadi 4 pertemuan, saya akan bagi juga seperti yang ada di buku. Kalau teman-teman baca buku Seven Habit itu memang bagiannya dibagi jadi 4. Bagian pertama adalah soal paradigma dan prinsip. Bagian kedua adalah kemandirian pribadi. Bagian ketiga adalah kemenangan publik. Dan bagian keempat adalah eh,
mengasah gergaji, pembaruan, sharpen the show. Dan sekali lagi itu menengok ke dalam. Jadi setiap minggu kita akan berbicara tentang ini. Pada malam hari ini saya akan coba share beberapa hal yang sedikit saya tahu tentang apa itu paradigma dan prinsip. Baru minggu depan kita ke kemenangan pribadi, minggu selanjutnya kemenangan publik, dan yang terakhir adalah soal mengasah gergaji. Kalau dilihat, teman-teman bisa melihat di sini sebenarnya. Jadi apa yang kita lakukan menjadi seorang yang dalam tanda kutip tadi efektif itu adalah sebuah proses tumbuh. Proses tumbuh mulai dari diri kita yang ketergantungan menjadi kemandirian dan menjadi kesaling tergantung. Jadi kalau bahasa Inggrisnya sih mulai dari dependent menjadi independent dan menjadi interdependent. Ini menjadi begitu relate buat saya karena saya mengerti ini itu dulu dari tweetnya Mbak Alisa sebenarnya. Soal mengubah paradigma dari ketergantungan menjadi kemandirian dan ketergantungan. Kenapa kok relate? Karena era saya, era Muiz, era Ipung, Cepot, Cici, Cak Najib adalah era di mana bahwa lagu-lagu itu isinya semuanya ketergantungan. Nada-nadanya itu semuanya aku tak bisa hidup tanpamu. Jadi itu semuanya adalah nada-nada atau kata-kata yang sangat menggambarkan ketergantungan bahwa kebahagiaanku itu bersandar padamu. Aku tak bisa hidup tanpamu, aku mati tanpamu, dan seterusnya dan seterusnya. Barulah muncul eh, narasi kritik dari dialog dini hari berupa cinta melulu kayaknya judulnya. Bagaimana masa iya lagu harus selalu seperti itu? Bahwa apakah cinta selalu harus tergantung pada orang lain? Nah, itu saya Efek kira rumah kaca tak? iya, efek rumah kaca yang cinta melulu. Aku mau ngomongnya apa ya? Dialog dini hari, Pak. Waduh, Dialog itu ini hari, berarti Pak. alam di bawah sadar tuh, Wisan. Jadi saya terlalu dialog daripada efek rumah kaca. Nah, jadi kritik itu datang dari efek rumah kaca. Bagaimana, masa iya cinta itu harus selalu tergantung pada orang lain? Apa enggak bisa kita itu cinta pada diri sendiri dulu dan baru lalu ke saling tergantungan. Nah, itu yang saya terima di tahun 2016 menjadi saya sangat begitu relate dengan gambaran seperti itu. Ternyata memang kita itu dibiasakan banget bahwa kita itu tergantung dari lagu-lagu yang sudah kita dengar dari kecil. Nah, semakin komplit adalah soal kesaling tergantungan bahwa sebenarnya kesaling tergantungan itu ya sebenarnya konsep mubadalah yang sekarang sedang di apa ya diamplifikasi oleh oleh teman-teman Kupi, oleh teman-teman Kopri, oleh oleh jamaahnya Kiai Fakih dan yang lainnya itu. Jadi bunuh Rofiah, nah kesaling tergantungan itu. Jadi konsepnya adalah seperti itu. Nah, minggu depan setelah kita bahas paradigma adalah kita akan mengenal bagaimana sih kemenangan pribadi ini, membentuk kemenangan pribadi. Lalu yang seterusnya adalah kita akan bergerak menjadi setelah mandiri akan kesaling tergantungan. Karena kalau dawuhnya Mbak Alisa bahwa sebenarnya dalam kita berpasangan dalam entah itu suami istri, entah itu pertemanan atau apapun, sebenarnya kita itu tidak bisa mencapai level kesaling tergantungan kalau salah satunya itu masih di posisi tergantung. Jadi misalnya saya dan Muiz itu berteman dan ketika kita ingin proses menjadi pertemanan yang saling tergantung, tidak mungkin terjadi ketika Muiz sudah mandiri tapi saya masih tergantung. Nah, adanya kondisi satu orang sudah mandiri dan satu orang masih tergantung itu malah membuat si yang sudah mandiri ini turun sebenarnya. Nah, itulah kenapa kita harus mulai dari dalam diri sendiri dulu bahwa kita sebagai pribadi harus bisa mencapai level kemandirian itu sendiri baru nanti itu ketergantungan. Nah, saya tidak tahu ini untuk konsep mubadalah apakah ini juga dipersiapkan untuk kesaling tergantungan itu, tapi saya kira ini juga menjadi penting, menjadi pengingat yang penting bahwa memang awal mulanya adalah kita harus saling tergantung. Oke, saya akan mulai dari bagian pertama soal tantangan zaman now. Saya akan sedikit-sedikit sambil sambil melihat catatan dari handout yang dulu diberikan bahwa tantangan zaman now, tantangan saat ini kita sebagai manusia yang membuat kita itu sering terjebak dalam kondisi tidak efektif adalah seperti rasa takut dan rasa tidak aman, termasuk
Nah, ini yang bisa saya rasakan. Muis nggak bisa rasakan, tapi karyawannya Muis bisa rasakan bahwa sewaktu-waktu saya itu bisa dipecat. Nah, itu kan terasa tidak aman zaman now. Kadang-kadang saya merasa bahwa apa iya saya setiap bekerja ini akan selalu aman? Apa iya saya akan selalu di sini? Kalau misalnya tiba-tiba bos saya sebel dengan saya dan seenaknya bos ingin memecat karena sudah tidak ingin saya ada di sini kan itu sebuah ketakutan-ketakutan yang saat ini sering terjadi. Nah, saya bilang tadi itu Muis tidak relate karena Muis lah juragannya. Tapi karyawannya Muis mungkin juga merasakan itu bagaimana gaji-gaji dari Oase yang selalu bisa menghidupi mahasiswa-mahasiswa di Malang itu yang mengekor pada Muis. Nah, apakah benar-benar bisa mandiri? Nah, seperti itu kondisinya. Lalu ada kondisi juga aku mau ini sekarang. Ini juga kondisi yang kita alami saat ini. Aku mau ini sekarang. Menyalahkan dan merasa menjadi korban. Nah, ini yang saya kira penting untuk kita refleksikan bahwa kita sering sekali menyalahkan dan merasa menjadi korban bahwa seharusnya orang lain yang berubah dan tidak berlaku seperti itu agar saya tidak merasakan ini. Terus yang selanjutnya itu seperti rasa putus asa, munculnya munculnya apa namanya sad boy itulah. Nah, rasa putus asa dalam dalam apapun, termasuk dalam hal kasih sayang, berrelasi dengan pasangan. Nah, itu menjadi tantangan juga. Terus ada tantangan kurangnya keseimbangan hidup. Lalu eh, ada tantangan juga seperti apa untungnya bagi saya keinginan yang begitu kuat untuk dimengerti. Nah, ini juga keinginan yang begitu kuat untuk dimengerti teman-teman yang mungkin egonya masih tinggi seperti mahasiswa ketika demo terus kepentong polisi terus rasanya kan ingin dimengerti, hanya ingin dimengerti bahwa tidak pernah mencoba berpikir bagaimana kalau posisinya menjadi polisi yang sebenarnya dia kadang-kadang tidak punya pilihan untuk melakukan apa karena instruksinya seperti itu ya. Jadi rasa selalu ingin dimengerti, ada kondisi yang tidak menyenangkan juga dia ingin dimengerti. Nah, itu tantangannya konflik dan perbedaan, lalu tidak ada kemerdekaan fisik, tidak ada kemerdekaan pribadi mulai dari fisik, mental, dan spiritual. Itu tantangan yang kita hadapi saat ini dan itulah yang membuat naga-naganya membicarakan ini tuh menjadi penting. Seven Habit itu kan sebenarnya bukan motivasi, bukan buku motivasi, tapi lebih kepada semacam self improve karena tujuannya memang menjadi efektif itu. Oke, lalu saya akan mulai dari ini aja, langsung menjadi kenapa Seven Habit? Kenapa kok kita mempelajari Seven Habit? Dari tantangan-tantangan itu, kenapa kok Seven Habit? Yang paling penting adalah karena paradigmanya adalah dari dalam keluar. Jadi fokus yang akan kita hadapi saat ini adalah dari dalam keluar, bukan terus semata-mata dari luar ke dalam. Jadi kita melihat semakin dalam ke dalam diri, termasuk ya check-in itu tadi, bahwa kenapa kok check-innya adalah mencari apa hal positif dalam diri, karena paradigma yang ditanamkan awal oleh Seven Habit adalah soal paradigma dari dalam keluar. Kita ngecek dari dalam diri kita, bukan terus mencari-cari sesuatu yang ada di luar. Nah, itu yang menjadi sangat sangat penting untuk Seven Habit. Menguji paradigma yang kita gunakan dalam membentuk persepsi yang akan mempengaruhi sikap dan perilaku kita. Karena memang paradigma cara pandang kita itu juga berpengaruh pada perilaku. Terus, jadi pada mulanya nanti kita akan mulai dari bagian paling dalam diri kita sendiri, tidak menggunakan pola dari luar ke dalam. Nah, saya akan mulai dari yang tadi sudah disinggung Muiz soal paradigma. Entah di sini paradigma ada atau tidak ya. Oh ya, ini. Kalau tadi saya bilang inside out ya ini paradigma. Enggak ada. Saya langsung baca dari sini aja. Soal paradigma, bagaimana cara kita membentuk persepsi, mempengaruhi cara kita memandang dunia. Bagaimana cara kita memandang dunia, mempengaruhi cara kita bersikap dan berperilaku. Lensa yang kita gunakan dalam membentuk persepsi dan memandang dunia disebut paradigma. Jadi lensa kita melihat dunia ya itulah paradigma. Lensa sama dengan paradigma, paradigma sama dengan cara
cara pandang sama dengan belief system. Saya ingat sebuah kisah di buku Seven Habits dan teman-teman di sini boleh memberikan respon. Tapi saya kira ya siapa saja lah. Ini ada Muiz, ada Ipung, ada Cici, Cak Najib, Abdik, Nuril. Oke, saya poda. Jadi ceritanya begini. Pada suatu pagi yang tenang, pada suatu pagi yang tenang, kita saya dan teman-teman semua berada di kereta api. Ada yang membaca buku, ada yang mendengarkan musik, ada yang bengong, ada yang duduk saja, dan ada yang melihat-lihat keadaan. Semuanya begitu tenang dan eh, dengan sangat cepat kondisi itu berubah karena kedatangan seorang bapak dan dua orang anak. Bapak itu diam saja, dia langsung duduk mencari tempat duduk yang masih kosong. Sementara anak itu sangat berisik, sangat rame dan mungkin levelnya sudah mengganggu karena dia berteriak-teriak, bahkan dia sempat menggeret-geret buku yang sedang dibaca orang. Nah, kira-kira dari kondisi yang seperti itu, apa yang akan teman-teman lakukan ketika melihat ada dua orang anak kecil yang sangat berisik, sangat rame, sementara bapaknya diam saja. Respon apa yang akan teman-teman lakukan? Nah, itu saya coba ingin mendengar pendapat aja dari satu persatu. Mungkin bisa dimulai dari Ipung terlebih dahulu. Ketika kondisinya seperti itu, kira-kira apa yang akan dilakukan? Apa ya? Kondisinya dalam kereta ya. Di dalam kereta semula sangat tenang, nyaman, semuanya menikmati, ada yang mendengarkan musik sendiri, ada yang baca buku sendiri, ada yang mungkin kalau sekarang ya scrolling-scrolling IG atau TikTok, tapi tiba-tiba datang bapak dan dua orang anak, bapaknya diem aja langsung duduk, tidak melakukan apa-apa, dan anaknya sangat berisik dan mengganggu kondisi kereta yang tenang itu. Apa yang akan Ibu lakukan? Mungkin pertama mungkin mencoba berinteraksi ya sama anaknya ya. Nanti kan otomatis biasanya kan kalau orang asing berinteraksi dengan anaknya pasti si orang tua itu pasti akan mulai ini ya memperhatikan gerak-gerik anaknya. Yang biasanya kan anak ketika berisik dan seperti itu ya something kayak mencoba mencari perhatian dan sebagainya ya. Nah, itu yang pertama, mencoba berkomunikasi sama anak membangun ya kayak ajak bercanda ngomong. Kalau misalnya pun masih tidak efektif ya pakai headset aja, udah pakai Oh, headset terus tetap lakukan kegiatan. oke, Itu sih kalau saya. oke. Terima kasih, Ipung. Saya tidak ingin Yuk, menunjuk sama-sama, bro. Saya tidak ingin menunjuk yang sudah dapat buku seperti Muis sama Cici ya, karena mungkin sudah tahu kisahnya. Saya coba lanjut ke Cepot. Bagaimana responmu, Cepot, kalau misalnya kondisinya seperti itu? Orang tuane tak tegur, Mas. Takon ngeneng nek anake. Yen gak Hmm, rame ae. oke, Risiko ae langsung orang tuane. oke. Terima kasih, Cepot. Silakan, Oke. Cak Najib. Mungkin kalau dari saya ada dua hal ya yang kita lihat dari fenomena anak yang melakukan sikap yang di luar kendalinya. Yang pertama itu menyesuaikan diri yang awal yaitu bagaimana posisi hati kita ketika melihat itu dan posisi eh, psikis kita gitu. Ketika hati lagi santai, enjoy dengan hati yang bersih, mungkin itu memandang anak itu jauh lebih baik. Ya, masih anak kecil seperti itu. Tapi apa yang kita lakukan dengan sikap itu, yaitu pertama, anak itu tidak akan pernah meronta ketika anak itu tidak pada posisi yang tidak tenang gitu. Ketika memiliki kemauan, keinginan sebagainya belum terpenuhi ya, atau posisi kesehatan anak itu. Dan yang kedua, itu
Kalau posisi lagi hati yang tidak baik, pasti kita akan melihat bahwasannya apa yang dilakukan anak itu adalah tidak baik, mengganggu, bising, dan membuat kita lagi emosi. Itu feedback mungkin ya dari saya, karena semuanya itu menurut hati kita masing-masing ketika melihat suatu hal yang di luar dari kendali kita. Gini tuh. Oke, terima kasih Cak Najib. Saya akan lanjut ke Abdik. Adik, Eh, ya hampir sama kayak Pak Oji tadi ya, berkaitan langsung terkait peneguran anak. Ini kan pastinya ada orang tua nih. Ya langsung ngobrol aja sama orang tuanya. Kayak gitu sih. Kecuali kecuali memang eh, apa ya bisa dikomunikasikan langsung atau diajak diajak guyon anak ini. Kayak gitu sih sementara. Oke, terima kasih. oke. Terima kasih Abdik. Lanjut ke Nuril. Halo Mas Baru, Halo kalau Nuril. Nuril biasanya ketemu anak-anak rame di kereta tuh kalau jauh tempat duduknya ya diliatin gitu kayak enak ya jadi anak kecil bisa bebas main rame-rame di kereta gitu kan. Terus misal dia tempat duduknya deket gitu bisa diajak ngobrol kadang ya ditanya-tanyain misal mau kemana atau dia dalam perjalanan itu eh, menikmati perjalanannya apa enggak bisanya gitu sih. Tapi kalau misal dari jauh lebih suka apa ya liatin situasi dan kondisi anaknya itu. Oh, jadi kalau anak kecil itu mereka lebih bebas ya kayak di tempat umum aja mereka tuh bisa apa mengekspresikan diri mereka sebagai anak-anak itu secara bebas gitu. Itu sih dari Nuril. Oke, terima kasih Nuril. Eh, ada juga ya. Saya kira sudah. Nah, saya akan coba sampaikan dulu bahwa sebenarnya dari apa yang teman-teman sampaikan semua persis dengan apa yang dimaksud dengan paradigma. Kalau dari catatan yang saya miliki adalah bahwa gini, paradigma adalah lensa atau cara pandang yang kita gunakan dalam memandang atau melihat dunia, dalam konteks merasakan, memahami, dan menafsirkan apa yang terjadi pada diri kita dan peristiwa di sekitar kita. Dan kemudian menjadi teori, penjelasan atau model yang kita gunakan dalam proses kita berinteraksi dengan orang atau dunia di sekitar kita. Yang teman-teman sampaikan ini tadi adalah soal itu adalah cara pandang kita pada dunia. Ada Abdik yang tadi mengatakan hampir mirip dengan Cepot. Najib punya pendekatannya sendiri. Nuril yang punya basic suka dengan anak. Terus tadi ada Ipung yang juga eh, kalau sudah tidak bisa diajak interaksi anaknya ya ya saya akan hesitan saja. Nah, itu adalah soal bagaimana cara kita memandang dunia. Nah, sebenarnya yang dilakukan ini adalah cerita yang dialami oleh Stephen Covey. Dan yang dilakukan oleh Stephen Covey saat itu adalah agak mirip. Saya bilang kalau tidak sama berarti sangat agak mirip dengan apa yang disampaikan Abdik dan Cepot, yakni menegur orang tuanya. Yang dilakukan Stephen Covey saat itu adalah menegur orang tuanya. Dia merasa harus mewakili kelompok orang dewasa yang ada di kereta itu yang sangat terganggu karena anaknya begitu berisik, kok malah orang tuanya itu diam begitu saja dan tidak malah menertibkan anaknya. Jadi dia mulai menegur, Pak, tolong, anakmu itu sangat mengganggu kondisi kereta ini. Kami semua terganggu karena anakmu berisik dan bahkan anakmu beberapa kali menggeret-geret buku atau dan koran yang dibaca oleh orang. Lalu bapak itu akhirnya terbangun. Oh iya, maaf. Saya tidak tahu kalau anak saya mengganggu. Saya juga tidak tahu harus melakukan apa. 1 jam yang lalu mereka baru saja kehilangan ibunya. Dan saat itu Stephen Covey langsung tercenung. Wah, ini berat sekali ya ternyata. Ternyata bapak itu kenapa kok diam saja karena istrinya baru meninggal.
anak itu kenapa kok sampai seperti itu juga mungkin tidak tahu apa yang harus mereka ekspresikan karena baru kehilangan ibunya 1 jam yang lalu. Dan saat itu Stephen Covey ya tercenung bahwa itu memberikan pengalaman yang begitu luar biasa bahwa cara kita memandang dunia itu ya akan mengubah pola kita bersikap dan bahkan setelah mendengar kenyataannya seperti itu, respon kita juga akan berbeda. Nah, saya akan coba cek apa yang akan teman-teman lakukan ketika sudah tahu bahwa ternyata bapak itu diam aja juga karena nggak tahu istrinya baru meninggal. Anak itu ngeresek, kalau bahasa Jawanya ngeresek seperti itu ya mereka juga mungkin gak tahu bagaimana cara mengekspresikan sedih ya karena 1 jam yang lalu orang tuanya baru meninggal. Kira-kira kalau teman-teman sudah tahu ternyata keadaannya seperti itu, apa yang akan teman-teman lakukan di keadaan yang seperti itu tadi? Saya akan coba mulai dari Cak Najib dulu yang terlihat. Apa yang akan Cak Najib lakukan kalau sudah tahu ternyata ternyata mereka baru kehilangan ibunya 1 jam yang lalu? Ya. Pada konteks lain mungkin saya bisa mengamati bahwa eh, kita lihat juga dari sudut pandang sosial masyarakat. Ketika dalam konteks materi itu tadi, itu di ranah pada sosial yang memang sebetulnya itu saya melihat itu individualis ya. Jadi istilahnya personal. Kalau saya melihat dalam realitas sosial terutama di wilayah Indonesia, ketika melihat anak-anak lagi usi dan sebagainya itu mereka malah lebih melihat dengan rasa yang penuh cinta ya, penuh cinta, penuh simpati dan penuh itu. Dan itu mungkin adalah respek yang paling baik untuk psikis anak itu sendiri gitu. Sebelum kita melihat bahwa sebetulnya latar belakang anak ini orang tuanya sedang mengalami keputusasaan ya, sosok ayahnya itu meninggal. Dan yang kedua, ketika kita bisa melihat bahwa konteks itu lebih lagi bahwa ayahnya itu lagi putus asa atau kesedihan yang terseduh-seduh ya, yang lebih. Dan yang kedua, posisi anak yang lagi guncang tidak memiliki seorang ibu, mungkin cara yang terbaik yaitu memeluk dan memberikan simpati yang lebih kepada dua anak itu. Terutama kalau kita melihat dari sosial masyarakat Indonesia, Nusantara, mungkin kita jauh lebih bisa memberikan simpati yang jauh lebih baik. Itu entah nanti dihibur dengan cara disangoni kayak dipeluk dan sebagainya. Mungkin itu. Karena konteksnya itu beda. Kalau di sana kan yaitu selesai ya, yaitu selesai melihat hal-hal seperti itu ya mungkin ya dilihat gitu. Paling salah acara-acara pitung dinoan ya orang ono ini selain. Kalau di Indonesia mungkin banyak hal-hal yang jauh lebih menarik dan indah kita rasakan. Ya, mungkin itu saja. Oke. Terima kasih Cak Najib. Lanjut ke Abdik. Bagaimana responmu ketika tahu bahwa ternyata orang tua diam, anak yang resek itu ternyata penyebabnya adalah ya mereka nggak tahu harus melakukan apa karena orang tuanya si anak baru meninggal. Abdik, bagaimana responmu kalau sudah tahu seperti itu? Kalau dalam kondisi yang tahu itu satu gerbong ya. Kalau satu gerbong ya pastinya setiap orang punya perasaan yang berbeda-beda. Entah itu simpati dan empatinya sama kayak yang dirasakan. Misalkan kasihan ya udah dibiarkan aja. Kasihan bahwa orang tuanya atau ibunya baru saja meninggal. Nah, itu kalau diketahui secara keseluruhan, tapi kalau hanya diketahui kita sendiri, ya kita mau tidak mau harus turun tangan ke anaknya, entah itu kita hibur supaya tidak kita ajak main supaya tidak mengganggu penumpang yang lain. Itu sih kalau dari saya. Oke, terima kasih Abdik. Lanjut ke Nuril. Sama sih responnya kayak tadi, cuman dibiarin aja malah tambah ya dibiarin aja gitu Mas. Dia
mengekspresikan rasa kehilangan ibunya gitu. Tapi misal kan kita tidak tahu kan kondisi psikis dari anak itu, kita bisa langsung mendekati dia, ngajak ngobrol atau enggak kan kita juga belum tahu. Nah, ya aja yang orang tua itu nggak berani negor gitu. Nah, apalagi kita orang yang baru dikenal di gerbong kereta gitu kan, ya sudah dibiarin aja dia berekspresi seperti apa. Kalau sudah konteksnya tahu kalau ternyata anak itu baru aja kehilangan ibunya. Itu sih. Oke. Oke, terima kasih Nuril. Lanjut ke Cepot. Pot. Kalau aku setelah tadi yang awalnya itu menegur anak, terus kemudian karena tahu kondisi seperti itu, maka hal yang bisa kulakukan itu adalah mendekati anak untuk mengajak bermain ataupun melakukan suatu kegiatan yang lebih tenang. Artinya tidak seramai yang sebelumnya. Tetap bermain, entah itu bercanda ataupun apa, tapi tidak seramai yang sebelumnya yang mengganggu lingkungan di sekitar itu tadi. Seperti itu. Jadi ya bermain sewajarnya anak-anak lah. Kalau di Indonesia ya mungkin ada tebak-tebakan seperti itu ya, atau permainan yang diajarkan di taman kanak-kanak seperti itu. Itu aja sih. Oke. Oke, terima kasih Cepot. Lanjut yang terakhir, Ipung. Aku ya. Itu berarti konteksnya ke bapak setelah ngomong ya. Kondisinya gini, kondisinya tadi kan saya ngasih tahu situasi tapi nggak ngerti alasannya kenapa. Setelah Iya. itu akhirnya kamu dikasih tahu, oh ternyata dia Iya. itu begitu karena orang tuanya meninggal. Responmu setelah ini kalau sudah tahu ternyata orang tuanya meninggal, bagaimana? Ya, aku pertama kan ngomong ke bapaknya ya. Ke bapaknya dulu tentang ya berempati dan sebagainya, mungkin menawarkan bagaimana trauma healing kan, karena tadi kan jawabannya kalau nggak salah kan fasilitator bilang, saya juga nggak tahu mau ngapain nih anak, soalnya ibunya baru meninggal kan. Nah, saya mungkin membantu dengan eh, berempati, terus trauma healing, merasa kehilangan seperti itu ya. Terus yang kedua mungkin ini juga bagaimana parenting menjadi orang tua tunggal dan sebagainya, menghadapi anaknya biar kedepannya dia tahu harus bersikap seperti apa, menghandle anaknya dan sebagainya, berperan sebagai orang tua tunggal. Terus yang ketiga ya sama tadi jawaban pertama, mencoba mempraktekkan seperti itu, membangun komunikasi dengan anaknya, bermain seperti kata Jepot mungkinnya main tebak-tebakan dan seperti itu dan lain-lainnya. Ya kurang lebih seperti itu Mas Bahru. Jadi ada Oke, 3. oke, mantap, Berempati, mantap. Berempati. Trauma healing yang tadi yang kedua ya. pertama ya berempati, trauma healing, kayak terus ke kasih tips parenting. Ketiga ya ya seperti itu ya, trauma healing dan cara parenting. Terus yang ketiga itu komunikasi sama anaknya tadi yang saya lakukan di awal. Oke, oke. Terima kasih, Ipung. Eh kita kita juga akhirnya sadar bahwa ada pergeseran paradigma, ada pergeseran cara pandang. Bahkan saya merasakan begitu kontras, begitu kontras. Apa yang kontras adalah bahwa ketika tadi saat kita kondisinya adalah belum tahu apa yang terjadi pada si bapak dan si anak. Saya ingat tadi Ipung pernah mengatakan bahwa kalau nggak bisa diajak bercanda, nggak bisa diapa ya saya akan headsetan saja. Artinya bahwa ada pilihan untuk ya udahlah saya tidak ikut terlibat dalam situasi itu, saya akan menjauh dari crowd dan saya akhirnya headsetan di pojok sehingga saya tetap nyaman sendiri. Tapi ketika ketika sudah tahu kondisinya, oh ternyata mereka baru saja kehilangan sosok yang sangat penting. Saya menangkap bahwa Ipung tadi juga menceritakan bahkan tidak ada opsi untuk akhirnya acuh. Ipung dengan sangat kompleks mengatakan ada 3 opsi yang akan dibicarakan dengan orang tuanya, mulai dari empati, trauma healing, dan soal parenting single single apa ya, parenting tadi yang terakhir itu ya. Terus mengajak ngobrol main dengan anak. Ini saya rasa ada sebuah pergeseran yang sangat saya rasakan, bahwa bahkan untuk sekedar tidak peduli pada keadaan itu jadi hilang ketika kita tahu kondisinya. Dan itu yang di buku Seven Habits dikatakan bahwa itu adalah peta bukan wilayah.
ketika tadi kita tahu bahwa oh si anak ini berisik, malah ke orang tuanya diem aja ya. Masa dia itu nggak ngerti bahwa bahwa mereka itu mengganggu. Itu kan sebenarnya asumsi di kepala kita. Itu asumsi di kepala kita. Dan di kepala kita itu di buku ini dikatakan sebagai peta. Sementara peta itu bukan wilayah. Karena apa? Karena peta itu hanya gambaran, hanya citra yang ada di kepala kita, bukan keadaan sejatinya yang ada di kehidupan ini. Jadi peta bukan wilayah. Istilahnya adalah peta bukan wilayah. Dan peta itu adalah ya citra di kepala kita itu, bagaimana asumsi-asumsi itu dibangun. Setelah itu baru itu yang akan kita percaya. Syukur kalau peta itu benar. Kok tiba-tiba ternyata peta itu salah? Kita sudah mengasumsikan bahwa "Hmm, misalnya Fauzi ini cepot ini begini 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 begini. Loh, itu asumsi, itu di kepala. Syukur kalau itu benar. Kok tiba-tiba ternyata itu salah. Nah, ini kan sangat berbahaya sebenarnya. Kita dengan sangat yakin bahwa ini adalah peta yang benar untuk mengarungi kota ini. Ternyata ini adalah peta kota Bandung, sementara kita sedang ada di Surabaya, itu kan fatal. Dan kalau kita hanya percaya pada peta dan tidak pernah ngecek wilayah, yo selamanya kita akan tersesat. Wong petanya aja beda. Kalau saya menganggap bahwa wah Cepot ini pemimpin yang tidak ini ya, tidak bertanggung jawab. Wong diundang jam setengah 8 kok datangnya jam 8. Nah, kalau itu kan asumsi di kepala kita, itu kan asumsi. Ternyata Cepot begini ya, ternyata Cepot itu pemimpin yang begini ya. Itu asumsi yang ada di kepala kita dan kalau kita tidak pernah mengklarifikasi itu, kita tidak pernah memperjelas bahwa sebenarnya gimana sih keadaan wilayahnya, ya kita akan selalu terjebak. Kita nggak tahu bahwa oh ternyata Cepot sedang mengajari anak kecil kita tidak tahu bahwa ternyata cepot telat itu ada alasannya gitu loh. Nah, sehingga kita memang perlu memperjelas bahwa tidak selalu mengukuhkan bahwa peta kita, asumsi kita, gambaran di kepala kita itu yang benar, tetapi kita perlu berdialog, kita perlu berkomunikasi. Konteksnya kalau misalnya kita ingat salah satu tulisan Gus Dur adalah soal kosmopolitanisme, kosmopolitanisme peradaban Islam bahwa kita sebagai orang Islam melihat peradaban lain itu nggak bisa terus menutup mata bahwa kitalah yang paling benar dan mereka yang salah atau kita itu terbelakang mereka yang maju. Kita perlu untuk sadar bahwa kita perlu berdialog. Kosmopolitanisme itu mengajari kita tentang bahwa kita itu punya peta, tapi peta itu selalu perlu dicek apakah sudah sesuai atau sudah sesuai dengan wilayahnya. Toh kalau ada yang berbeda, itu kita bisa memperbaiki itu, bisa merevisi, bisa memperbarui. Jadi kalau saya ingin coba kontekskan dengan tulisannya Gus Dur, ya masuknya di kosmopolitanisme peradaban Islam itu. Jadi kita memperbarui peta kita, asumsi kita di kepala kita dengan selalu berdialog, termasuk pada orang-orang yang tidak pernah kita ajak dialog. Karena yang pertama yang ingin ditekankan oleh Stephen Covey adalah bahwa kita itu perlu sadar bahwa untuk memulai dari dalam diri kita itu juga perlu mulai untuk mendengar orang lain, bahkan pada sesuatu yang selama ini tidak pernah kita dengar. Misalnya, kita selalu punya asumsi tentang bahwa kelompok ekstrim itu begini, begitu, begini, begitu. Tetapi kalau selama ini kita tidak pernah ngobrol dengan mereka, kita tidak pernah baca bukunya mereka, ya kita akan selamanya akan terjebak pada peta itu, bahwa mereka itu begini, itu bukan sebenarnya, tapi itu adalah gambaran di kepala kita. Nah, Stephen Covey mengajak kita untuk jangan seperti itu. Kalau ingin lebih efektif, jadilah kosmopolitan. Karena yang datang ini banyak Gus Durian, saya mengatakan bahwa ya jadilah seperti Gus Dur itu, yang kosmopolitan itu, bahwa ketika saat itu sentimennya itu kuat sekali pada Israel, ya beliau malah membuka komunikasi dengan Israel, bahwa Israel seperti apa itu bukan hanya asumsi, tapi saya coba ingin berkenalan langsung dengan dia. Ketika banyak orang tidak suka dengan etnis Cina, ya beliau komunikasi dengan etnis Cina, bahwa apa benar yang diomongkan orang itu ya keadaannya seperti itu. Nah, ini yang tadi saya singgung juga soal inside out, bahwa kita mulai itu dari dalam diri. Kalau kita dengar kabar bahwa taruhlah ya, ini contoh, misalnya etnis Cina itu etnis yang pelit, gak terus kondisinya adalah
wah Cina ini begini ya, wah Cina itu begitu, wah harusnya Cina itu nggak pelit, wah harusnya Cina itu begitu. Nah, kayaknya ada Billy ya. Nah, itu bukan inside out, tapi itu adalah meminta orang menyesuaikan dengan maunya kita. Sementara paradigma yang kita inginkan, paradigma yang diajarkan oleh Stephen Covey yang efektif itu adalah inside out, bahwa bukan terus kita itu menunjuk-nunjuk orang agar sesuai dengan maunya kita, tapi kita yo kalau misalnya kamu punya perasaan bahwa Cina itu pelit, yo cek komunikasi. Berarti kan itu mengajak diri untuk bergerak, mau bergerak. Nah, itu nanti ada irisannya dengan yang ini. Nah, saya akan coba yang ini. Apa sih kebiasaan itu? Nah, kebiasaan itu berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan, dan keinginan. Kita perlu punya tiga ini. Jadi habit-habit yang akan kita pelajari, yang akan kita baca di minggu-minggu selanjutnya, itu tidak hanya soal ke pengetahuan. Kalau misalnya besok sudah saling apa sharing ini, kan akhirnya punya pengetahuan. Tidak hanya sampai sana, tapi juga punya keterampilan untuk melaksanakannya, punya keinginan untuk melaksanakannya. Kalau kita punya pengetahuan bahwa kita nggak boleh loh kita tidak boleh loh hanya terkungkung pada asumsi kita, pada lian, bahwa kalau misalnya dianggap orang Madura itu keras, yo kalau misalnya kita tidak percaya itu ya kita harus mulai komunikasi. Nah, itu kan pengetahuan. Nah, yang terpenting adalah selain pengetahuan bahwa kita harus komunikasi adalah keinginan untuk ngomong. Jadi tidak hanya soal selesai, ya saya tahu bahwa jawabannya adalah kita harus mulai komunikasi, tapi tidak pernah bergerak. Nah, soal kebiasaan itu ya tidak hanya soal pengetahuan, tapi kita juga mau untuk bergerak melaksanakannya. Dan yang terakhir tentu soal keterampilan, keterampilan mendengar, keterampilan memahami orang lain, memahami orang lain seperti itu. Nah, yang terakhir sebelum nanti kita diskusi apa teman-teman saya minta untuk berpendapat dan ngobrol satu dengan yang lain adalah soal etika kepribadian. Jadi ada satu sub penting di pendahuluan Seven Habit ini adalah soal etika kepribadian dan etika karakter. Saya nggak tahu di sini ada atau tidak. Kayaknya kok nggak ada. Saya coba cari di PPT lain ya. Sebentar. Karena saya ngangsu banyak PPT ini di sini. Etika kepribadian. Tidak ada. Gini aja, langsung aja. Jadi gini, di buku itu dikasih tahu bahwa ada karakter, ada prinsip. Jadi kita itu ada etika kepribadian, ada etika karakter. Buku ini itu mengarahkan kita agar kita itu punya etika karakter, bukan etika kepribadian. Etika kepribadian itu cara pandang yang didasarkan pada ukuran kesuksesan yang lebih menekankan pada fungsi kepribadian, citra di muka umum, perilaku dan sikap positif. Contohnya itu bahwa apakah pelayan Indomaret baik, itu beneran baik. Apakah pramugara tersenyum, itu apakah benar-benar karena dia ingin tersenyum atau memang pekerjaannya meminta untuk dia tersenyum. Nah, itu etika kepribadian bahwa itu sifatnya sangat dangkal, sangat shallow dan tidak sustain. Sementara di pengantar Seven Habit ini mengarahkan kita untuk punya karakter, bahwa yang diarahkan itu karakter, bukan hanya soal kepribadian. Atau kepribadian itu mungkin kita lebih umum, lebih jamak membaca di esai itu citra. Yang kita bangun itu bukan citra, tapi karakter. Gitu. Jadi kita melihat pramugari tersenyum itu citra. Kita nggak tahu apakah dia itu benar-benar sedang ingin tersenyum ataukah memang karena pekerjaannya itu meminta dia untuk tersenyum. Sementara kalau karakter, ya karakter itu beda dengan itu, tidak mengejar citra. Ya teman-teman tahu, karena sekali lagi karena ini konteksnya banyak sekali Gus Durian, ya seperti Gus Dur itu tidak mengejar citra, tapi yang diberikan adalah nilai, nilai kepersaudaraan, nilai kesederhanaan, nilai keadilan dan seterusnya. Tidak soal citra yang dikejar, tapi itu yang dipegang. Nah,
kita memang diharapkan kalau ingin hidup efektif ya mengarah ke sana, bukan hanya memperbaiki citra, citra dan citra. Tidak mungkin kita itu akan menjadi baik dengan ujuk-ujuk. Ada juga proses yang namanya tumbuh, dan itu adalah dua hal yang saya kira menjadi sub yang penting untuk saya sharekan pada pertemuan pertama ini, bahwa selain paradigma inside out, kita mulai dari dalam, adalah soal kita memiliki etika kepribadian. Bukan hanya kita memiliki etika karakter, bukan hanya etika kepribadian. Kita memiliki nilai dan prinsip yang dipegang, bukan hanya memperbaiki citra, citra dan citra. Jadi sebenarnya nggak penting masuk gorong-gorong lalu difoto. Sebenarnya nggak penting bagi-bagi kaos, toh ternyata dilempar-lempar. Nggak itu. Itu kan citra. Yang penting adalah kalau memang dermawan, ya dermawan aja, gitu loh. Kalau memang sederhana, ya sederhana aja. Kalau memang dia itu dekat dengan rakyat, ya nggak usah terus tandur, tapi maju, gitu loh. Wes masuk ke sawah, tapi maju. Nah, itu kan beda. Itu citra. Kita kalau ingin efektif, nggak seperti itu. Tidak perlu mengejar citra. Kita kita tentu ingat bahwa ketika Gus Dur dimakzulkan keluar dari istana, presiden dilengsarkan secara hukum seperti itu dan pakai celana pendek, itu kan sama sekali tidak peduli dengan citra. Masa presiden katakan yo ben, tapi yang penting adalah bahwa Gus Dur itu ya tidak ya sederhana saat itu ya muncul, bahwa Gus Dur itu jujur di sana ya muncul, bahwa Gus Dur di sana itu ingin ngedem-ngedem umatnya biar tidak terlalu marah ya muncul. Nah, itu yang diharapkan. Jadi bahwa kita harus mulai dari dalam diri. Kita tidak tidak kita janganlah terlalu terbiasa bahwa menuntut orang. Mbok kamu itu begini, biar saya begitu. Mbok kamu itu begitu. Saya ingat dua kisah yang terakhir soal Inside Out ini. Karena saya juga baru install TikTok. Terus saya lihat konten, jadi ada konten bilang gini, kamu itu jangan ganggu temanmu yang bekerjanya sebagai pekerja kreatif. Karena bekerja kreatif itu membutuhkan mood. Beda dengan pekerjaan lain. Nah, secara pribadi saya tidak setuju dengan itu. Kenapa? Karena itu prosesnya menuntut. Menuntut orang lain agar tidak mengganggunya. Loh, emang yang butuh mood itu hanya pekerja kreatif kan enggak. Pilot pun ya pesawatnya akan terbang, tapi kan tentu rasanya akan berbeda ketika pilot itu terbang dengan mood yang baik ketika ketika terbang dengan mood yang baik dan ketika terbang dengan mood yang buruk. Ya akan tetap sampai. Ya karya pekerja kreatif juga akan tetap jadi, tapi soal rasa kan tetap tidak bisa tidak bisa sama. Jadi prosesnya tidak menuntut bahwa kamu jangan ganggu. Loh, bukan kamu jangan ganggu, mari kelola diri sendiri. Seperti itu sih. Itu yang saya kira untuk pertemuan pertama saya share. Ini saya kira juga sudah cukup ya, Mas Muiz. Sudah satu SKS 50 menit. Jangan lebih, jangan banyak-banyak. Siap, mantap, mantap. Mantap, baru. Ya, selamat datang Habib Billy. Mau merespon Habib Billy terkait konsepnya. Biasanya Habib Billy ini punya konsep lain. Mungkin ada satu kebiasaan yang paling tidak efektif yang bisa dilakukan untuk menggerakkan suatu hal. Nggak ada, Habib Billy. Ya, tadi yang disampaikan Mas Baru terkait pengantar terkait buku 7 kebiasaan yang paling efektif, ya kan, dari Couvé, ya kan, dan pengantari oleh materi paradigma dan poru sijine guru prinsip. Etika karakter. Iya, etika karakter, prinsip. Gitu ya. Bagaimana cerita anak tadi yang menangis-nangis itu ya, yang istilahnya itu istilah orang-orang parenting itu yang tantrum gitu ya. Tantrum. Dan kita memiliki paradigma yang berbeda ketika tahu bahasanya ternyata Ibu E baru meninggal gitu kan. Nah, itu menarik sekali gitu kan. Tadi kan saya ngelokno cepot. Kami tua telat gitu kan. Mungkin aku ini apa namanya sudut pandang atau paradigma yang ya karena sangat kadang itu kita juga dalam bagaimana Mas Baru dalam hal misalnya berkomunitas gitu ya. Tapi kita sudah tahu bahasanya teman kita itu sangat hobi telat gitu ya. Dan dengan banyak alasan gitu. Bagaimana kita membuat efektivitas kerja komunitas itu
tidak dihabiskan dengan misalnya alasan seta dengan misalnya DNO gitu kan, molor misalnya telung menit ini kan nggak efektif Pak. Itu kalau di Amerika itu kalau kerjasama dengan sopo jenis kalau kerjasama dengan Jack Ma misalnya sudah dipecat Pak kita Pak telat 5 menit itu Pak, ya kan? Nah, ini gimana menyiasati hal-hal itu gitu. Kita pengen efektif bersama teman-teman komunitas dengan kedisiplinan misalnya, tapi kita punya sudut pandang bahwasanya iki yang tidak mengganggu apa yang mengganggu keefektivitasan program kita misalnya gitu. Apa itu dalam hal misalnya kita memandang kerja komunitas seperti itu misalnya gitu. Apakah kita memaklumi? Wis dimaklumi ae wis wong ngancene arek ndlewer gitu. Wis dimaklumi ae wong ngancene misale Jakarta macet. Wis dimaklumi ae. Akhirnya sing susah iki sing sergep misale gitu. Ya Pak. Nah, sebenarnya apa yang Muiz sampaikan barusan itu kan akhirnya mengkonfirmasi bahwa kita itu tidak bisa saling tergantung ketika satunya itu sudah independen, tapi satunya itu masih dependen. Jadi nggak bisa terus kita itu naik menjadi saling tergantung ketika dua person ini tidak saling independen dulu. Nah, pertanyaannya yang selanjutnya adalah kalau tadi misalnya Muiz dan Cepot, Muiz mengeluh, ya opo gitu Cepot telat terus sebagai pemimpin kok telatan. Apakah kita harus maklumi? Nah, sikap seperti ini tuh apakah ini yang independen ataukah malah ini yang dependen? Apakah ini itu adalah sikap yang ya sudah dia perdekat dengan dirinya bahwa kebahagiaannya itu ya karena dirinya sendiri atau malah ini adalah sikap yang dependen tadi itu bahwa saya sukses itu kalau kamu kan begitu akhirnya. Saya sukses itu kalau kamu tidak telat. Nah, ini kan sering terjadi ya di komunitas entah kayak kita atau komunitas sebelah ya. Bagaimana kita itu sering mengatakan bahwa sebenarnya kita itu sukses kalau kamu itu tidak telat. Kan selalu seperti itu bahwa menunjuk, menyalahkan orang. Prosesnya adalah menyalahkan orang. Ada satu kisah juga di buku itu. Bagaimana di sebuah pesta ulang tahun si anaknya Kove ulang tahun yang ketiga, lalu dia mengundang teman-temannya dan teman-temannya tentu membawa hadiah karena dia sedang berulang tahun. Lalu ketika hadiah itu diberikan, anak itu sangat senang. Lalu ada anak-anak yang lain itu berkerumun di depan anaknya Kove dan sebenarnya ingin bermain bersama. Si anaknya Kove itu tidak mau. Saya tidak mau bermain, wong ini hadiah-hadiah punya saya. Kamu kan sudah ngasih ke saya. Saya nggak mau berbagi dengan kamu. Saat itu Kove malu. Wah ternyata anaknya tidak dermawan nih. Anaknya tidak dermawan. Dia mulai kebingungan bagaimana caranya agar si anaknya ini mau berbagi mainan dengan teman-temannya yang datang itu. Dia mulai membujuklah dia. Kalau kamu begini, nanti akan saya kasih begitu. Ya, seperti membujuk-bujuk orang tua pada umumnya. Sampai sampai ke level, saya ingat levelnya itu ada 4. Bahwa sampai ke Muritan marah. Stephen Covey itu marah bahwa dia akhirnya memaksa si anak itu untuk membagi mainannya agar teman-temannya anaknya Covey itu juga bermain bareng-bareng. Jadi direbut, ojo pelit, dolanan bareng-bareng diambil lalu diberikan ke anaknya itu. Nah, hal-hal seperti ini ternyata kalau dikoreksi itu sebenarnya adalah konsep yang ini kan keinginannya bapaknya, bukan keinginan anaknya. Sebenarnya yang malu itu siapa? Apakah anaknya Kofi? Kan enggak, tapi si Kofi itu sendiri. Kofi malu kalau ternyata anaknya itu tidak dermawan. Nah, ini adalah proses menuntut bahwa si anak kamu mbok dermawan. Padahal bagaimana kita itu mau memberi kalau tidak pernah merasakan memiliki. Poinnya kan di sana. Akhirnya saat itu Kofi juga akhirnya sadar bahwa mana mungkin kita itu mengajari anak untuk memberi kalau kita tidak pernah mengajari dia untuk memiliki. Nah, itu yang penting dan saya kira itu juga menjadi kritik
kepada sistem parenting yang ada di sekitar kita, bahwa kalau melihat anak tidak ingin berbagi mainannya kan kita jadi egois, bahwa kamu harus menuruti keinginanku, buat jadi orang itu yang dermawan, yang mau berbagi dengan yang lain. Nah, itu kan keinginan saya, bukan keinginannya dia. Nah, itu yang perlu kita cek. Jadi garis bawahnya adalah pada kata itu tadi, bahwa masa iya kita itu diminta berbagi padahal kita pengalaman memiliki aja belum punya. Nah, gerakannya akan sama ketika masa iya kita itu akan terus-menerus, kamu mbok jangan telat, kamu mbok jangan telat, kamu jangan alasan, beler, 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 dan sebagainya. Tapi kan gerakannya adalah kembali ke dalam. Bukan terus pemakluman, 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 bahwa yang penting kalau pemakluman itu kan kita sudah keluar dulu. Jangan keluar dulu, kita fokus ke dalam diri dulu sebenarnya. Kita fokusnya adalah bahwa memperbaiki diri, dan memperbaiki diri, bukan terus meminta kamu begini, meminta kamu begitu, mbok kamu proaktif, mbok kamu begitu. Di forum-forum seperti ini, saya tidak ingin gojologi koordinator Gus Durian Malang, karena itu akan mencederai apa yang tadi sudah kita bicarakan. Wilayah Mas Jai lah gue. Oke. Jadi karena prosesnya adalah mengelola diri, bukan terus, mbok kamu aktif, ojo ilangan dah. Kata-kata ojo ilangan itu kan meminta orang untuk sesuai dengan apa yang kita pikirkan. Nah, padahal kita tidak benar-benar tahu apa yang dia lakukan. Kan Iya. gitu, ya kan begitu. Jadi untuk forum seperti ini, guyonan seperti itu tidak masuk. Kapling perumahan Dek Mars paling Komar gue. Oke Oke, lah. terima kasih Mas. Oke. Memang ini ya perlu tadi ada 3 tahap ya. Bergantung, kemudian mandiri, sama kesaling ketergantungan. Mubadalah. Iya, jadi nek makomi durung mandiri ku wangel dijak saling tergantungan. Gitu Betul, kan? betul, Bu. Nah, apa maneh sik durung duwe rasa memiliki dijak mandiri yo angel sisan ya. Ya, nah itu. Lompat. Jadi mungkin tahapan-tahapan yang penting bagi teman-teman. Mungkin berarti rasa memiliki itu baik rasa memiliki terhadap keluarga kita, rasa memiliki terhadap komunitas kita, ataupun rasa memiliki terhadap apapun lah, bisnis kita misalnya gitu, itu yang kemudian menjadikan kita untuk bertumbuh ya sampai menjadi saling tergantung. Misalnya di bisnis aku tergantung neng opo gitu kan, atau komunitas aku tergantung iki ndek baru, ini acara iki gak bergantung neng baru bergantung nang aku, selaku aku sing buka Zoom gitu ya, atau aku bergantung ndek Cepo. Nah, penting iki kami tua iki untuk mendengarkan iki kan maidonya baru maidonya atau syahnya itu kan, itu ya mungkin ya tahapan-tahapannya ya itu menjadi mandiri gitu. Tapi itu kemudian yang dulunya mandiri atau saling tergantung menjadi bergantung, itu juga memungkinkan ya Mas Baru ya dalam karakter diri seseorang gitu. Memungkinkan ya. Sing asline biyen wis powerful gitu, memiliki rasa saling tergantung. Lah akhirnya menjadi orang yang bergantung, itu mungkin ya. Sangat mungkin, saya kira ya, sangat mungkin. Apa itu biasanya itu? Nah, itu sangat mungkin sekali ya, itu juga kondisinya bisa dipengaruhi oleh banyak hal. Bagaimana kalau misalnya saya ngobrol-ngobrol juga dengan teman-teman yang dari psikologi. Nah, Ibu juga mungkin bisa menambahkan bahwa karakter itu kan ya bisa saja berubah. Aktif ya, kayak iman dan takwa. Kayak iman dan takwa. Kayak bacaan terakhir saat tahiyat akhir itu loh, bahwa kan hati kan terbolak-balik dan kita minta bahwa akan selalu ada di iman, kan seperti itu. Jadi akan selalu bisa berubah, tapi yang tidak berubah itu adalah soal prinsip. Nah, kalau misalnya kita punya prinsip, nah itu. Jadi ya, kalau kata Mbak Lisa itu kan prinsip itu kaku, yang cara itu boleh lentur sekali. Jadi cara bisa macam-macam dan sebagainya. Berarti prinsip itu menjadi apa ya? Pegangan yang penting ya. Kalau cara kan paradigma tadi ya, yang lebih fleksibel gitu ya, Mas Baru ya. Kalau di buku Seven Habits ini kan malah dikatakan bahwa prinsip itu seperti hukum alam. Ya seperti jatuhnya bola ke bumi, itu prinsip itu hukum alam. Kalau kita melawan itu ya kita akan sakit sendiri. Itu, silakan teman-teman kalau ada pertanyaan. Nah, prinsip fisika.
Apa yang Apa? berhubungan dengan rasa memiliki itu Ya, ya. sebenarnya kan ada di buku ini loh. Oh, Speed of Trust. Itu omongannya Iya, Pak Uzan biyen kuwi. iki bahwa untuk memunculkan rasa memiliki kan sebenarnya ini dan saya ini juga belum baca ini jadi tidak bisa menjawab. Jadi lebih baik saya bilang tidak tahu bagaimana Ya, memunculkan rasa memiliki itu. di tahun depan lah itu. Silakan Mas Fauzi, Beb Billy, Ipung mau menambahkan psikolog kita kebanggaan umat Eh, iki loh. Sapa cah Nuril, Cak Najib, Billy ku Abde, wong ndi kowe Bil? Gus Durian Serang Pak saiki Pak. Serang. Sing wingi nang Jogja iki sapa Serang iki? Sapa lali aku. Taufik. Bisa Taufik. ya. Taufik Hidayat junior Billy. Iya. Oh, wong bodoh iku, Pak, nggak ketolong, ampun aku. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan atau respon dari yang disampaikan Mas Baru, Nuril, Cepot, Cak Najib, Ipung. Silakan. Terus aku takut oleh Aru. Kok iso? Leh. Iku mang kan kamu ngomong soal prinsip. Like keterkaitannya ideologi itu sebenarnya kaku Nah, atau halus atau seperti apa, jawab. ya kan? Kalau kita ngomong ideologi ini kan macem-macem, Pak. Gitu aja sih. Nah, Kayak aku kan khilafah. aduh. Wes botak berjenggot. Oh, jenggotan, Pak. Sunah. Ayo, jawab Aku ora paham Baik. ideologi. Wes urusanmu iki. Waduh, ono kuwi dek bukune kuwi terkait ideologi dan paradigma iku lho, Ruh. Jajane apa iki ideologi? Aku tidak menjawab Bil. Aku tidak tahu. Ya kan dijawab dhewe karo Billy kuwi. Iya. Nek paradigma kan kerangka berpikir, Bib. Nah, nek ideologi itu kan himpunan dari gagasan yang kemudian menjadi dipolitisasi menjadi sebuah konsep yang diakui kebenarannya. Gagasan yang diamini bareng-bareng gitu kan. Contoh Pancasila, khilafah. Lah itu sangat kaku jenenge ideologi gitu kan. Itu berarti tidak memberikan kebebasan orang untuk membantah. Makanya nggak salah. Khilafah solusinya nggak salah. Pancasila, NKRI, harga mati nggak salah. Wong ngancene ideologine koyo ngono. Ide yang dilogikan gitu. Mungkin ya Bibio, aku gak ngerti. Harus paradigma itu kan kerangka berpikir, cara pandang tadi sehingga bagiku itu sangat kontekstual. Kalau paradigma, kalau ideologi itu pakem Marxisme, Leninisme, komunisme, wah itu pakem Beb. Menurutku ya, ini pandangan sebagai pembaca buku filsafat pengantar itu Bil. Kepentingan adol buku. Saya penting mau coba pandu apa hipnosis gitu. Tentang iki gune cak wapi cak sampean kudu tuku mek iso. Pentingnya mek ngono to aku. Ngerti buku. Silakan. Mungkin tapi dari Billy, Nuril. Iki ulama perempuan. Nah, iki narasumber Kupi iki yang Perempuan bicarakan sendiri. saling Dan tergantungan. Nuril mau nanya Mas Baru. Tadi itu kan menarik ya yang ceritain di kereta tadi. Berarti kan paradigmanya itu berubah setelah dia tahu kondisi dari anaknya. Nah, apa kita tuh sebagai manusia tuh harus tahu kondisi orang yang ada di sekitar kita. Kan beberapa orang tuh merasa kita tuh punya privacy gitu, udah harus semua orang tahu gitu. Nah, itu prinsip, kan ada orang yang punya prinsip kayak gitu. Nah, gimana menggabungkan tadi agar kita tahu kondisi orang yang ada di lingkungan sama menanggapi prinsip yang dimiliki masing-masing orang gitu. Jadi misal kayak tadi bapaknya kan kalau diceritain di bukunya itu kan dia mau jawab, mau jelasin kalau ibu dari anak ini sudah meninggal gitu. Nah, bagaimana ketika yang dihadapi itu ternyata bapaknya itu memiliki prinsip
kalau hal privasinya tuh tidak boleh diketahui orang lain gitu. Nah, itu gimana? Itu aja Ya, sih. yang penting buat saya, adalah sebenarnya kesadaran untuk memulai dari dalam sebenarnya. Kita bertanya bahwa kita bertanya, Pak, minta tolong ini anaknya ditertibkan. Itu kan bermula dari kesadaran bahwa Bapak itu terlihat tidak bertanggung jawab, anaknya sangat tantrum, kalau katamu tadi, sangat tantrum. Nah, kesadaran kita menggerakkan untuk bertanya. Kalau toh misalnya jawaban si bapaknya itu adalah tetap tidak mau jawab dan diem, ya kita akan kembali pada bahwa yang bisa kita kendalikan adalah diri kita sebenarnya. Kalau misalnya memang tidak tahu jawabannya, opsi-opsi seperti yang dimunculkan Ipung tadi bahwa oh ya sudahlah ya, saya headsetan aja, itu bisa jadi solusi, bisa jadi pilihan karena memang paradigmanya akan seperti itu, yang dilihat akan seperti itu. Tapi yang terpenting adalah gerakannya adalah bukan terus meminta, tetapi mengelola diri. Jadi kalau si bapak itu mau menjawab, kita bisa bergerak ke saling tergantungan. Oh iya ya, ternyata begitu. Tapi kok misalnya memang bapak itu tidak mau menjawab, ya kita kembali bukan ke saling tergantung, tapi menjadi individu yang mandiri itu tadi bahwa oh ya udahlah ya kalau nggak mau jawab, kalau memang itu prinsipnya nggak mau diulik, itu adalah privasi, ya sudah. Saya akan coba bagaimana bahagia dengan diri saya sendiri. Kalau memang di gerbong ini tidak nyaman, saya akan pindah gerbong. Kalau memang tidak bisa pindah gerbong, ya saya akan saya akan mendengarkan musik. Ya banyak cara yang bisa membuat kita itu bisa bahagia dengan diri kita sendiri. Nah, tidak terus akhirnya membuat kita jadinya harus kepo dengan segala hal. Enggak juga, bahwa yang terpenting adalah kesadaran bahwa kita itu harus inside out. Kita bisa mengendalikan apa saja yang ada dalam diri kita, tapi bukan yang ada di luar kita. Gitu. Jadi mengetahui lingkaran pengaruh dan lingkaran pengaruh itu yang perlu kita kendalikan. Termasuk tubuh kita itu kan lingkaran pengaruh. Saya mengangkat tangan saya menurunkan tangan saya membuat tangan saya ke kanan, ke kiri. Itu kan lingkaran pengaruh saya. Dan itu bisa saya kendalikan. Sementara di luar ini tidak bisa saya kendalikan. Kayak misalnya gini, kalau misalnya saya itu terjebak pada lingkaran perhatian dan saya itu memaksa orang lain, misalnya ditanya, Pak, mbok anaknya ditertibkan, dia diem saja, terus dia memaksa, Pak, sampai naik pitam, itu kan sama kondisinya seperti ini. Cepot, pot, mbok layarmu itu dibeneri, masuk kamera kok seperti itu, kayak kamu itu kayak zoom di atas gunung itu loh, kabut tok. Saya nggak mau ya kalau forum saya itu kameranya seperti itu. Minggu depan kamu nggak boleh pakai itu lagi. Nah itu kan memaksa. Tapi itu tidak efektif, sama sekali tidak efektif. Yang bisa kita lakukan adalah ya mengendalikan diri saya. Ya memang saya tidak akan bisa melihat cepot sampai sampai akhir bulan ini kalau dia akan tetap menggunakan laptop itu ya. Tapi kan bukan terus saya menghabiskan energi untuk mengurusi kamera cepot kayak gitu loh. Nah, karena kameranya cepot itu di luar pengaruh saya. Sementara yang bisa saya kendalikan adalah yo diri saya gitu. Jadi eh, kembalinya adalah kita sadar bahwa yang bisa kita kendalikan adalah lingkaran pengaruh kita. Mudahnya yang bisa kita kendalikan adalah diri kita. Memang kita tidak akan memperbarui peta. Kalau paradigma bergeser tadi kan sebenarnya lebih ke semula itu asumsi bahwa semula ini asumsi bahwa Bapak itu tidak bertanggung jawab, akhirnya terbarui bahwa oh ternyata bahwa bapak itu lagi sakit hati, lagi apa namanya lagi kepayahan karena istrinya meninggal. Itu kan perubahan paradigma, memperbarui peta. Memang peta kita tidak akan terbarui, tapi kita tetap bisa kembali sadar bahwa yang bisa kita kendalikan adalah diri kita. Seperti itu. Jadi kalau memang orang itu tidak bisa diajak untuk saling tergantung, ya kita kembali bahwa kita bisa
independen sendiri begitu, tetap bahagia dengan dirinya sendiri meskipun sudah menikah. Nah, ini di tweet Mbak Alisa gitu real. Jadi meskipun saya sudah menikah, tapi saya itu bahagia dengan diri saya sendiri. Tapi dengan istri saya kebahagiaan saya menjadi sempurna. Nah, kata-katanya begitu. Bukan terus aku tak bisa hidup tanpamu. Begitu Bill katanya Mbak Alisa. Saya kan ya cuma mengutip Mobil. Mbak Alisa. Ya tapi Billy kan kalau gandengane, tentunya ya saya bisa hidup tanpa siapapun. Saya bahagia dengan diri saya sendiri. Kau no gandengane. Tapi gak apa-apa, itu pengen dipikir karo Billy. Oke teman-teman, mengingat sudah setengah Ya, 10. mantap, lumayan. mantap. Lumayan, udah lumayan lah. Ya, kira-kira ada tambahan lagi? Kalau nggak ada, kita ada. Monggo, Kang Najib. Ya mungkin sedikit aja gitu. Ya, siap. Monggo. Setengah. Terima kasih. Sebenarnya percakapan ini sangat luar biasa lah. Karena ini sebagai pembuka baru ya. Pandangan-pandangan baru terkait diri gitu ya. Saya tertarik tadi itu Kang Billy itu loh tadi. Kang Billy mengucapkan ideologi itu saya lebih suka. Habib Billy tadi itu ya. Jadi di dalam pandangan istilah paradigma itu bagian dari madhabnya. Dari madhabnya seperti apa, nanti outputnya itu akan muncul juga seperti itu. Jadi dalam Sayyidus Nasr itu ada dua hal yang menjadi pandangan dalam kehidupan, yaitu dimensi eksoteris dan esoterisme. Jadi dua hal, yang satu bersifat rasional, ini yang kita ungkapkan semuanya, yang kita ceritakan dan kita diskusikan hari ini itu memiliki dimensi yang bersifat rasional, yang bisa kita terima oleh akal dan bisa kita atur bagaimana untuk memperbaikinya ketika kita tahu ada hal yang retak atau pecah seperti itu. Tapi ada hal lain yang mungkin ya karena kita mengimani semua ya, mengimani semuanya terkait pluralitas, mengimani semuanya terkait agama ya. Ada namanya dimensi yang namanya esoterisme. Jadi dimensi yang non rasional yaitu irasional yang mungkin itu sangat bersifat bagian dari spiritualitas. Nah, dalam ruang-ruang spiritualitas dalam menanggapi segala hal itu memang kita bisa melihat ukurannya itu bukan ukuran apa yang kita lihat, tapi apa yang kita rasakan seperti itu. Mungkin dalam satu contoh kita lihat tadi posisi anak dan sebagainya dengan rasa itu. Kalau ketika kita memakai dimensi yang namanya esoteris, universal spiritualitas ya, seperti Gus Dur ya, mungkin itu hanya biasa saja gitu. Tidak menjadi bahan masalah atau problem. Nah, menjadi dimensi rasional itu akan bersifat namanya harokah. Jadi nilai-nilai substansi gerakan untuk menggerakkan bagaimana kita itu bisa melakukan hal yang bersifat untuk merubah keadaan seperti itu. Dan harokah pun itu juga bisa dimasukkan dalam harokah yang istilahnya wes anak ini cara menenangkan anak dengan dimensi harokah yang bersifat esoteris ya, non irasional juga bisa seperti itu kan, dengan cara langsung memeluknya atau mengajak dia dikasih air putih dan sebagainya, air putih yang bersifat irasional seperti itu. Nah, hal-hal seperti ini itu masuk di dalam dinamika yang bersifat ideologis gitu. Nah, masuk dalam ideologis, masuk kerangka ideologisme. Ideologis itu bukan bersifat sebagai paradigma, tapi masuk dalam kerangka yang namanya itu prinsip. Prinsip yang ada, yang sebelumnya ada di dalam hati ya, atau prinsip yang ada dalam persepsi kita. Karena kita lihat dari bentangan apa yang kita lihat itu kita seringkali kita itu melihat sebagian dari asumsi-asumsi yang ada. Seperti apa yang kita lihat, kita tertarik kepada peralatan kosmetik, itu bagian dari asumsi-asumsi yang kita pakai. Oh, kalau aku kulitnya putih atau saya pakai A
B itu mungkin saya memiliki kepercayaan diri yang lebih seperti itu. Itu sebetulnya asumsi. Nah, asumsi itu masuk dalam, setelah asumsi itu ada yang namanya paradigma. Ya, paradigma bahwa kalau saya membelikan kosmetik ini, pasti wajah saya akan berubah menjadi jauh lebih baik. Nah, ketika kita masuk dalam paradigma, ternyata paradigma itu menjadi sebuah ikatan dogma. Nah, kalau sudah masuk dalam kerangka dogma, itu menjadi sebuah keyakinan yang lebih jauh dari paradigma. Jadi dogma itu mengimani bahwa kalau saya lebih putih, saya dapat cewek yang jauh lebih banyak. Seperti itu. Itu sudah masuk dalam kerangka dogma. Akan tetapi ketika kita balik lagi ke dimensi yang namanya irasional, ternyata apa yang kita rebutkan, apa yang kita lakukan, apa yang kita tautkan dalam apa yang kita anggap itu jauh lebih baik, ternyata semuanya itu hanyalah mitos. Nah, kita itu seringkali terjebak yang namanya mitos, yaitu eksoterisme dalam kanca-kanca rasional. Itu biasanya masuk, ternyata apa yang kita perdebatkan hari ini, apa yang kita lakukan itu semuanya mitos. Jadi tidak ada feedback kepada diri saya dan tidak ada feedback kepada orang lain. Meskipun saya ini tidak pakai apapun, ya saya pasti dapat istri seperti itu. Saya dapat ini dan A dan B dan sebagainya itu. Dan mungkin orang yang memandang juga banyak yang ada yang berdoa, api lah, pokoknya akhlaknya bagus dan sebagainya. Nah seperti itu. Nah dari sini itu ada hal yang tadi itu ideologi itu bagian dari sebuah mitos yang dilakukan oleh para ekstremis yang meyakini itu. Kita ngobrol ke ranah itu pun tidak bisa seperti itu, karena mereka sudah tertutup yang namanya itu mitos yang menurut dia itu benar, dan di bawah mati dia membawa sebuah kebenaran. Nah itu dalam dimensi rasional, tapi hubungannya terkait irasional itu juga hubungan kepada Tuhan ya. Terserah, meskipun dia berjihad menurut kita jelek, mereka bilang kafir ekstrim, tapi kalau Tuhan memberikan belas kasih juga bagus juga, kan dimensi yang namanya esoteris. Lah mungkin itu saja nih sebagai mungkin gambaran nih. Ngapunten mungkin hal-hal yang sebenarnya yang menjadi perdebatan ya terkait itu tadi apa yang anak kecil itu tadi memang sangat menarik sekali itu. Tapi dirangkah ke dimensi namanya eksoterisme itu tadi rasional. Kalau dimensi rasional ya selesai. Bahara lapor yo selesai, karena memakai pandangan prasangka yang baik gitu. Mungkin itu. Turun Pak Najib. Ya. Ada tambahan ya dimensi metafisik, irasional dan esoterik ya Pak Najib ya terkait tadi gitu ya. Ini bisa menjadi tambahan buat teman-teman gitu ya terkait pendekatan baru yang disampaikan oleh Cak Najib. Oke, itu ada tambahan lain? Kalau nggak ada, saya kembalikan ke Mas Baru. Dan sekaligus menutup dan check out. Oke. Terima kasih Mas Muiz. Saya kira informasi yang diberikan Cak Najib terakhir ini juga melengkapi apa yang sudah kita diskusikan juga. Epilog di buku. Bener gak istilah epilog? Durung, Pak. Ini saya pendahuluan pertemuan pertama sih. Saya bab siji, Pak, iki, Pak. Ya, benar juga. Oke, teman-teman jangan lupa pokoknya setiap Rabu malam di Cek dulu. Jangan lupa kowe iki. Siap. Terus koyo penyiar TV ya. Yo. Nah, ya. Saya ingin menanyakan soal check out tentang apa yang teman-teman dengar selama ini silaturahmi. Saya baru sadar ini adalah silaturahmi Garuda 2016 dan Gubuk Tulis 2020. Apa yang teman-teman dengar selama pertemuan pada malam hari ini? Bebas, apa aja yang didengar. Ayo Muiz dulu. Langsung, saya ya. Yang saya dengar maksudnya apa, Bro? Dari apa yang telah kita bicarakan, hal apa yang paling ada di telinga, yang paling membekas, yang didengar, paling membekas dari selama 2 jam ngobrol-ngobrol ini? Pentingnya memegang teguh prinsip dan bagaimana memperluas dan mempertajam paradigma. Wah. Iku sih.
Mantul. Karo tadi ada pendekatan baru dari Cak Najib itu terkait faktor apa air suwuk barang manusia ya, yang esoterik. Ini menarik kalau di Nusantara nggak boleh dilupakan dimensi suwuk ya saya. Ya itu sih mungkin yang kemudian menjadi hal yang terpatri ya pada pertemuan pertama ini ya. Itu sih. Berikutnya saya colek Billy. Halo. Kalau aku itu tadi yang paling karena ikutnya belakang-belakang ya. Tadi soal prinsip. Prinsip itu harus keras, harus kaku, tapi cara itu bisa lunak, bisa fleksibel, menyesuaikan keadaan. Ngono sih. Ya, silakan colek Bill. Yang disampaikan Cak Najib itu soal kearifan lokal yang kadang nggak dibahas orang-orang luar gitu kan. Soal dimensi yang irasional, tapi memang ada di sekitar kita gitu. Itu sih yang aku tangkap. Liane ngono. Ya, ayo, awakmu mention siapa? Mention siapa? Lanjut ke siapa? Siapa ya? Cepet lah. Copet. Ya, karena tadi di awal sudah membahas terkait paradigma ya. Jadi yang melekat tadi yang disampaikan Cak Najib bahwasanya ideologis itu bukan paradigma. Tapi ideologis itu adalah sebuah prinsip yang memang benar-benar muncul dari hati dan kokoh lah seperti itu. Itu sih. Karena itu nanti ya menurut saya bisa berhubungan dengan paradigma yang disebutkan oleh Mas Baru sebagai kacamata dunia atau lensa dunia tadi. Oke, terima kasih. Terakhir Nuril, tinggal Nuril soalnya ini. Mas Ipung keluar. Nuril, kamu mention Nuril. Ayo Nuril. Apa ya, tadi prinsip sudah disebut. Terus itu yang inside out ya Mas Baru tadi. Ya, inside out. Itu melekat bahwasanya kita harus memulai dari diri kita sendiri. Jadi sebelum ngeriwui orang lain seperti apa harus selesai sama diri sendiri. Udah. Mention siapa? Sudah semua. Cak Najib belum no. Iya. Monggo Cak Najib. Terima kasih pertemuan hari ini. Sangat asik sekali lah ya. Saya melihat terutama Habib Billy lah. Kuangan saya dengan beliau itu ya. Jarang bertemu. Mari kita demo iku Pak, melu demo iku. Pendukungnya Anies kuwi. Pak Nuril niki matur nuwun, Mas Bahru, terima kasih lah ilmunya Mas Bungkis dan Mas Fauzi semuanya ilmunya. Ada dua hal ya. Yang pertama inspirasi yang selalu diutarakan sebetulnya adalah substansi dari mubadalah, dan yang kedua hasil dari mubadalah dari saya sendiri sebenarnya muhasabah itu aja. Jadi ada mubadalah, saya juga harus muhasabah untuk mencapai di atasnya muhasabah itu tadi. Mubadalah ada sebuah pengertian, terus muhasabah, terus muhasabah ada lagi. Mungkin lebih ikhlas lah gitu ya. Ya mungkin itu saja. Terima kasih semuanya. Mas Billy, sehat-sehat. Salam keluarga. Oke, yang terakhir sebelum saya kembalikan ke yang dengan langsung. Yang saya dengar pada pertemuan malam hari ini adalah sama dengan teman-teman juga soal paradigma, bagaimana paradigma itu menjadi kacamata kita dalam melihat dunia dan peta bukan wilayah. Oke, saya kira itu check out dari saya. Saya kembalikan lagi ke beritabaru.co. Sebagai yang punya rumah, kami persilakan menutup. Sebagai saya iki stop record saya. Oke, stop record.